لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berkumpul mengadakan kajian. Kajian itu bagian daripada amal soleh. Utamanya adalah mudah-mudahan amal soleh ini mendatangkan kebaikan berkah untuk kehidupan kita, keluarga kita masing-masing, dan juga mudah-mudahan semua amal soleh kita berdampak positif pada kota kita Yogyakarta. Dan utamanya lagi mudah-mudahan semua amal soleh kita, perjuangan kita berdampak positif kepada negara kita. Amin. Sebab amal Nabi yang bermula dari Madinah itu semuanya berdampak positif kepada baiknya Jazirah Arab. Demikian juga dakwahnya para wali-wali berdampak positif kepada keislaman di Jawa. Dan juga pemerintahan para sultan-sultan yang mendahului ada juga pengaruhnya terhadap kebaikan negeri kita. Maka mudah-mudahan bila khusus kajian yang macam ini, yang pertamanya berdampak positif kepada diri kita dan keluarga kita, kemudian lingkungan kita, masyarakat kita, dan negeri kita, insya Allah. Yang biasanya kajian seputar akidah, kali ini kita kita angkat persoalan seputar fiqhus siyam yang berkaitan dengan Ramadan. Karena dipesani demikian, dong saya buka file, ternyata filenya tahun 2012. Tahun 2012 sekarang sudah 2021. Kita juga semakin tua, kemudian yang sebagian sudah semakin memutih. Tadi pagi juga saya habis subuh delek-delek di masjid 3 orang. Pak Irfan di ujung sana, Pak Tawakal di ujung sana, saya di balik sini 3 orang. Masing-masing mungkin berpikir sendiri-sendiri dengan alamnya sendiri-sendiri. Tapi kesan saya yang pertama masih tinak banget tiangnya seperti di Raudhah, seperti tiangnya kan besarnya seperti di Raudhah. Jadi ini kayak di Masjid Nabawi nih sepertinya. Tapi kemudian sepi, tidak ada orang. Ini masjid bagus sekali kok, orangnya tidak ada. Wah, kalau masjid ini tiap ba'da sholat ada mahasiswa, mahasantri, tahfidzul Quran, ngaji tiap hari, kan kita dapat bejonya gitu. Tidak tahulah, mudah-mudahan kapan-kapan lah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bagian golek duit, yang bagian ngurus ngaji, bagian ngaji. Kajian kita seputar fiqh Ramadan, kita nukil beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini juga mengingatkan Ustaz Bakar Basir, sekian tahun yang lalu masih begini, kan udah sepuh. Ustaz Thalib juga sudah sepuh. Hampir setiap kemari saya diuyak-uyak istri saya untuk tengok Ustaz Thalib. Juga sudah 2 kali istri saya pengennya mau ketemu akhwat-akhwat, mungkin nostalgia zaman dulu kala. Sampai sejauh mana perkembangannya gitu. Setiap Ramadan disebutkan dalam riwayat Ahmad, kalau datang dekat masa Ramadan, Rasulullah bersabda, Ramadan menurut hisab Muhammadiyah sekarang tanggal 14 Maret, menurut perhitungan 14 April menurut hisab, 1 bulan yang akan datang. Ketika datang Ramadan, Rasulullah bersabda, ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Pengertian berkah sering kita mencoba berkah, diantaranya artinya adalah ziyadatut ta'ah, tambah taat itu berarti tambah berkah.
Tapi kadang-kadang bermakna berkah itu baik tumbuh, baik tumbuh berkembang. Itu juga apa namanya berkah. Maka sering-sering kita cermati bahwa kalau uang itu berkah, sedikit bisa cukup. Kalau tidak berkah, banyak pun tidak cukup. Kalau umur itu berkah, umur sedikit sudah pada hafal Quran. Kalau tidak terlalu berkah ya sudah tua-tua ya banyaklah kebaikan lebih kurang. Jadi kalau ini bisa dibuktikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan umumnya kita minimal khatam sekali sebulan Ramadan minimal. Tapi nanti di luar Ramadan setahun pun tidak khatam-khatam. Ngaji mushaf setahun tidak khatam-khatam di luar Ramadan. Tapi di Ramadan minimal sekali khatam. Itu untuk ukuran kita. Kalau ukuran Imam Syafi'i khatamnya ping swidak. Lah hafal pripun? Hafal. Kalau dari kecil hafal kan duduk manis diam-diam 15 menit sak juz kan gitu. Nah, kalau itu anak udah hafal kan. Lah kalau kita duduk manis 2 jam ngantuknya setengah jam enggak rampung-rampung. Kayak tadi malam tuh ya Allah dikomentari apa namanya 60% ngantuk ya. Sampai lupa saya kalau ngaji depan laskar tuh lupa. Laskar tuh dedoyo kalau pas demo. Kalau pas ngaji baru innal hamdalillah langsung merem langsung hilang sinyalnya. Kok bisa gitu toh? Lu kepada orang ngelihat jenengan tuh dedoyo kabeh kok di Solo ya. Dedoyo kok di Gladak tempat demo. Tapi kalau sudah masuk ke masjid baru ngaji innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in langsung merem langsung lama-lama habis kuota. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah. Ya begitulah. Jadi apa namanya? Kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam. Imam yang lain misalnya tiap 30 kali siang hari saja selama Ramadan. Tapi kan itu baru bisa kalau awalnya memang benar mendidiknya, bukan salah didik. Benar mendidik itu kalau dalam kita ini mensyukuri pikiran kita kepada Allah, otomatis kan yang pertama yang dipelajari Quran. Nah kita kan yang belajari lain-lain dulu. Yang dipelajari lain-lain dulu. Ya kalau yang dipelajari, yang dimasukkan dalam file memori pikiran kita lain-lain, tidak mungkin nanti di print keluar surat Al-Kahfi malam Jumat, tidak mungkin. Keluar game mungkin lah katanya. Nah kalau kita tidak install surah Al-Mulk gitu, malam-malam sebelum tidur dipencet supaya bunyi Al-Mulk, ya tidak bunyi kan gitu. Nah, kenapa? Karena installing dari awal yang lain. Nah maka orang beriman itu kalau sudah urusan belajar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik orang yang beriman tuh kalau belajar Quran. Nah, kita kan agak kewalik-walik. Belajar yang lain-lainnya dulu, baru nanti Qur'annya akhir-akhir gitu. Saya pernah ditanya oleh Syekh Dr. Abdul Hazam, "Ya fulan, hal hafidhal Qur'an?" Saya jawab, "La." Ternyata kesannya bahwa kalau di Timur Tengah itu namanya jurusan agama mesti ngapalkan Quran. Kalau di kita yang penting iso maca Quran kan. Soalnya kalau di kita iso maca Quran itu sudah top kan gitu. Kalau di Arab iso bisa baca bahasa Arab ya biasa kan itu. Maka awalnya mesti menghafal Quran. Nah, kalau dari awal pendidikannya bagus, nanti pas Ramadan akan bisa membaca sebanyak-banyaknya. Soalnya hafal gitu. Tapi kalau tidak hafal, ya itu tadi perjuangan melawan ngantuk dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan berkah. Buktinya setiap Ramadan orang itu membaca Quran banyak banget, bisa minimal 1 juz. Kemudian juga pengajian membludak, kemudian juga sedekah mudah. Jadi menunjukkan memang betul-betul bulan yang penuh berkah dalam pengertian baik, bertambah dan berkembang. Kemudian kataballahu alaikum siyamahu. Kemudian diwajibkan atas kalian siyam. Siyam itu istimewa. Siyam itu adalah istimewa. Dia bagian dari salah satu jalan menuju surga. Karena salah satu pintu ketika mau masuk surga namanya Babur Royan, itu diperuntukkan kepada ahli siyam, diperuntukkan bagi orang yang tukang poso. Nah,
disebutkan dalam makna hadis, faman kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Siapa yang ahli sedekah nanti masuk surga dipanggil dari pintu sedekah. Berarti sedekah itu jalan ke surga. Wa man kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. Berarti siapa yang orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Berarti salat jalan ke surga. Kemudian faman kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Siapa tukang poso dipanggil dari pintu ar-royan. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Yang memang hidupnya penuh perjuangan dipanggil dari pintu babul jihad gitu. Nah, kemudian jadi siam itu istimewa. Karena ia bagian daripada jalan ke surga, maka orang-orang soleh dahulu juga ada puasa syariat buat mereka. Maka dalam ayat ya alladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang soleh yang dahulu-dahulu. Karena puasa ini jalan ke surga. Maka orang-orang soleh dahulu ketika mau meniti nanti masuk surga, dia antanya melaksanakan syariat siam. Nah, tapi siam ini untuk bapak-bapak gampang, untuk ikhwan-ikhwan relatif jarang-jarang utang, kecuali kepepet. Kalau akhwat-akhwat ibu-ibu hampir pasti hutang, hampir pasti hutang lo pitu po 8 po 9 po 2 utang. Nah, keistimewaan lagi untuk ibu-ibu, untuk ummahat sampai ada pesan begini. Untuk menunjukkan betapa istimewanya sholat, betapa istimewanya puasa. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhil jannata min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang muslimah sholat 5 waktu, berarti sholat itu istimewa. Wa shamat sahroha, dan puasa 1 bulannya, berarti puasa itu istimewa. Kemudian wa ata'at ba'lahan, dan mentaati suaminya, berarti taat suami itu istimewa. Kemudian wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, berarti menjaga harga diri, kehormatan itu istimewa. 4-empatnya adalah jalan ke surga. Sholat, puasa, taat suami, menjaga kehormatan, itu semuanya istimewa. Nah, qilalaha, dikatakan kepada seorang muslimah yang menjaga sholat, puasa, taat suami, menjaga kehormatan, udkhil jannata min ayyi babin syi'ti, silakan masuk surga, pintu mana juga. Tapi itu tadi, untuk menjaga puasa Ramadan yang 30 hari atau 29 hari, kadang-kadang umumnya para bapak-bapak cukup 1 bulan. Ibu-ibu kadang-kadang perlu berbulan-bulan gitu. Sama juga kita misalnya untuk membaca surah Al-Kahfi surah Kahfi dibaca sunnahnya malam Jumat dan Jumat. Kalau malam Jumat itu dalam hadis akan menerangi hari Jumat itu sampai Jumat depan. Kalau dibaca hari Jumat akan menerangi dari rumahnya sampai Masjidil Haram. Nah, itu membaca surah Al-Kahfi yang hanya 20 menit atau 30 menit itu kadang-kadang 1 malam tidak ketemu waktunya. 1 malam tidak ketemu. Padahal kalau mau hapihan itu sebentar aja langsung ketemu. Bangun tidur HP langsung ketemu. Tapi kalau membaca surah Al-Kahfi yang perlu 20 hingga 30 menit itu kadang-kadang tidak ketemu, ada saja gangguannya. Tapi itu tadi, untuk yang apal pena aja, tinggal menang sebentar langsung duduk manis, tutup kunci pintu langsung ngaji 20 menit apal selesai kan gitu, dan selanjutnya. Nah, demikian juga untuk ibu-ibu yang utang 7 hari, 8 hari, 9 hari itu kadang-kadang orang sasi rampung gitu. Lo gampang poso, gampang piye jenengan ra ngrasake. Jadi kadang-kadang untuk hutang puasa 7 hari itu kadang-kadang satu tahun baru rampung. Ipun kadang-kadang ketumpang hutan lagi mah tidak rampung lagi dan selanjutnya. Itu nanti ada hadisnya demikian. Ini menunjukkan bahwa puasa itu istimewa. Wabil khusus disebutkan
untuk para ummahat tambah lebih istimewa lagi. Wallahu taala alam. Kemudian di bulan Ramadan, ya Allah, sebentar lagi Ramadan, tuftahu abwabul jinan, pintu-pintu surga ditutup, wa tughlaqu fi abwabul jahim, pintu neraka terbalik menerjemahkannya. Ya, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya beramal soleh relatif gampang. Kemudian beramal tidak soleh relatif tidak mudah. Kalau tidak percaya. Wong TV saja itu untuk bulan Ramadan menyesuaikan. Yang acara biasanya tetek bengek ada, khusus Ramadan tidak ada. Tapi TV saja bisa menyesuaikan. Ini menunjukkan hikmahnya bahwa di bulan Ramadan itu beramal soleh gampang. Kemudian beramal yang maksiat relatif kurang begitu mendukung. Tapi lagi-lagi tergantung kepada modalnya. Lah modalnya tergantung kepada sekolahi. Nek sekolahi ra ngaji, mbok nanti ada kesempatan beramal baik ya ora mudeng, aku harus kerja apa ini kan. Nah, kalau orang-orang anak-anak kita atau cucu kita hafid langsung menyongsong Ramadan langsung bunyi ngaji kabeh kan. Ngaji pun apalan kabeh kan. Kalau kita Ramadan siap-siap mental ngaji kabeh, golek Quran yang gede-gede, itu pun dengan catatan kalau kacamata enggak keterisut, kacamata saya sudah buyar gitu. Kok buyar? Salah hafal. Kalau hafal mbok kacamata keterisut ra apa-apa, Qurannya keterisut ora apa-apa. Lho, kok ora apa-apa? Hafal kan gitu. Nah, kok bisa gitu? Karena dulu sekolah yang dalan. Kalau sekolah yang tidak patek dalan ya sudah kebablasan. Nah, alhamdulillah mulai anak-anak kita ini generasi baru-baru ini sekolahnya relatif dalam menghafal Quran, bahasa Arab dan lain-lain. Jadi kesana kemarin ceritanya anakku wis dapat 5 juz, anakku 7 juz, anakku 10 juz, anakku khatam. Laku jangan ditanya, Masya Allah, pripun niku jenengan, Masya Allah ya. Masa mengandalkan ganjarannya anak ya bareng-bareng ya Allah ya Rabbi. Jadi di bulan Ramadan itu amal soleh sangat-sangat mudah, tapi juga tergantung ilmu yang dipunyainya. Kalau tidak punya ilmu, bulan Ramadan ya tetap saja poso plus delek-delek, ora ngerti mau kerja apa. Kalau punya ilmu, poso plus ngaji plus sedekah plus golek duit plus sedekah. Jadi isinya sedekah, kemudian ngaji, donga karena tahu ilmunya, Jadi ilmu itu penting. Kemudian, nah ini belum puas. Salah satu contoh. Saya baca ini langsung ingat 60% tadi malam ini. Pengumuman ibu-ibu tadi malam ada pengajian bapak-bapak itu yang ngantuk 60% katanya. Nah, diumumkan doa berbuka puasa. Ya Allah. Tang kabeh yang poso. Ya. Saya mengambil pelajaran dari doa ini. Mau mengambil pelajaran dari doa ini. Dhahabadh dhama'u wa talatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat telah basah serta pahala telah tetap insyaallah. Lah ini bagi orang yang tadi puasanya mantep lah. Lah kalau dia puasanya nyuri-nyuri minum kan dia mau ndonga ya malu kan ini. Mosok insyaallah insyaallah ganjarannya sudah ada di sisi Allah. Padahal dia menyadari tadi maukah katanya. Ya otomatis insyaallah ganjarannya sudah ada pada Allah. Padahal tadi pas poso dolan ya. Nah, kecuali misalnya pas poso plus ngaji, kemudian plus donga terus pokoknya khusyuk banget. Nah, mantap doanya. Insya Allah telah tetap ganjarnya di sisi Allah. Lah kalau dia poso plus bal-balan tok itu kan ya sedikit kan gitu, beda nuansa. Maka nanti di akhirat kan sampai disebutkan begini. Jadi ibarat masing-masing itu sudah tahu dirinya sendirilah. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Nanti di alam akhirat ibarat masing-masing orang sudah bisa memperkirakan catatan amalnya.
Kulo kabeh jenengan sami sudah bisa membayangkan rapotku koyo ngopo kan, sudah bisa bayangkan kan. Misalnya nanti menyambut Ramadan kita mau menghafalkan 30 juz apa namanya, enggak usah buka mushaf. Ya itu khayal kan gitu. Tapi untuk anak-anak cucu-cucu kita kan enggak khayal, tenanan gitu. Jadi apa namanya, orang yang bersungguh-sungguh berikhlas kan mantap saja apa namanya berdoa kepada Allah. Misalnya sumpah saya baca itu bayangkan tadi malam, ya Allah terimalah pengajian kami, ya Allah terimalah kehadiran kami dalam pengajian ini. Ya malu gimana terimanya mau aku tidur gitu. Kan apa namanya mau dongo saja kan bisa perkewo kita ini, kok perkewo terimalah gimana wong saya sendiri sudah tahu ini kualitasnya pengajiannya kok gini misalnya kan gitu. Nah, saya baca gitu. Demikian juga ya Allah terimalah misalnya wong sugih banget, wah sugih banget. Langsung apa namanya? Langsung masuk ke kontak wong sugih banget. Masukkan ke kota infaki 1000 itu. Ya Allah terimalah amal kami. Ya, enggak mungkin ngomong gitu nah. Kenapa? Orang yang miliarder infak 1000 rupiah terus ya Allah terimalah amal kami. Ya dia lelek dewe kan gitu. Nah, itulah di hari kiamat nanti kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ngerti kita ini apa namanya pantas menyuwun atau tak pantasnya tobat kan gitu. Nah, kita ini pantasnya adalah berdoa agar diampuni atau apa namanya agar amal-amal solehnya diterima. Kalau kita ini orang bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka mantaplah kita berdoa, ya Allah terimalah amal kami. Tapi jadi apa namanya ketika sudah berbuka puasa dengan mantapnya dituntun doa oleh Rasulullah, zahabad dhama'u wa btalatil uruhu wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah ganjarannya di sisi Allah. Kita akan dapat mengatakan begitu kalau tadi puasanya sudah jelas sungguh-sungguh dan jelas ikhlas. Lah kalau misalnya Masya Allah kita misalnya, tapi Insya Allah enggak, kita dah tua, sholat gojekan kayak anak-anak itu, terus ngomong ya Allah terimalah sholat kami, ya malu sendiri kan diterima piye wong sholat gojek kok misalnya kan itu. Kalau anak-anak wajar lah. Ya demikian juga, nah kita bermuhasabah. Perjuangan kita ini sudah ikhlaskah, sudah sungguh-sungguhkah, sudah maksimalkah? Nah setelah itu kalau memang menyadari maksimal dan sungguh-sungguh, kita berdoa itu fasih. Allahumma taqabbal minna sholih amalina. Fasih itu Masya Allah. Ya karim. Kemudian ya Allah. Kapan siam itu disyariatkan? Puasa Ramadan difardukan di Madinah, diwajibkan di Madinah. Artinya Rasulullah sudah dan para sahabat Masya Allah ya Rabbi sudah berjuang sekian lama 13 tahun, terus sudah mendekatkan diri kepada Allah sekian lama, nah mendapatkan syariah puasa. Sebab kalau nanti kan kualitas puasa beda-beda. Puasa anak-anak latihan, puasa mu'alaf, puasa yang sudah mantap imannya kan kualitasnya kan berbeda-beda. Nah syariah puasa itu disyariahkan ketika Rasulullah sudah berjuang, berdakwah, bertakarub kepada Allah 13-an tahun lebih. Yaitu setelah berhijrah ke Madinah. Adapun dulu ketika masih di Makkah itu apa namanya ajaran-ajaran Islam yang turun dalam Al-Quran isinya adalah mentaksisul aqaid, memantapkan akidah. Kita punya Allah, kita menyembah Allah saja, kita tidak menyembah berhala. Di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Kalau sekarang kita punya Allah, kita ini berakidah lurus, kita harus hanya berhukum Allah saja, kan gitu bahasa sekarang. Di tengah-tengah orang yang belum menerima hukum Allah. Nah, kalau di masyarakat Madinah, masyarakat Makkah adalah penanaman akidahnya apa namanya kita mengenal Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita tidak akan beribadah kepada berhala. Yaman itu. Kalau Yaman sekarang sudah sampai kepada meningkat. Jadi apa namanya kalau di fase Makkah penanaman akidah dan penanaman akhlak. Sehingga orang kaum muslimin mestinya pola berpikirnya
tidak seperti pola berpikirnya orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang masih menyembah berhala, masih mendewakan berhala, masih menuhankan berhala, masih mengagungkan berhala, akan berbeda dengan orang muslim yang hanya mengagungkan Allah. Ini pemikirannya berubah. Demikian juga orang yang konsennya, pikirannya ingin menegakkan syariah, tunduk kepada syariah, akan memperjuangkan syariah, sangat berbeda pola berpikirnya dengan orang yang di luar itu pemikirannya, meskipun muslim. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di Makkah kaum muslimin penanam akidah kemudian berpikir tidak sama dengan berpikirnya orang-orang jahiliyah. Kalau zaman kini kaum muslimin yang ingin memperjuangkan syariah, ingin tegaknya syariah, otomatis pemikirannya sama sekali berbeda dengan orang yang tidak ada pemikiran untuk itu. Jadi amma ba'dal hijrah, kemudian setelah kaum muslimin berhijrah, kaum muslim sudah punya eksistensi, sudah punya status sosial, bahkan punya status sosial politik. Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah sudah punya eksistensi, punya status sosial, bahkan punya status sosial politik. Nah, dikala itulah disyariahkannya siam. Dikala itulah disyariahkannya siam, disyariahkannya tolong menolong, disyariahkannya menegakkan berbagai macam hukum Islam dan lain-lain. Salah satunya adalah siam. Adapun di Makkah belum disyariahkan kecuali sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ini Ini kita ambil pelajaran betapa pentingnya sholat 5 waktu untuk memantapkan keimanan. Jadi yang kita ambil bukan statementnya, bagaimana kita membuktikan bahwa sholat 5 waktu dibarengi dengan penanaman akidah di Makkah dibarengi atau diakhiri dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diwajibkan pada peristiwa Isra wal Mi'raj pada salah satu sumber pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian 4 atau 5 tahun kemudian baru disyariahkan jihad. Baru disyariahkan puasa. Bersamaan itu pula di tahun yang sama diwajibkannya berjihad. Kalau ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah diizinkan berjihad. Tapi ketika sudah tahun kedua diwajibkan puasa sekaligus diwajibkan berjihad. Nah, pas jihad besar perang pertama, perang Badar itu pas puasa yang pertama. Pas puasa yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW wafat sudah melaksanakan puasa Ramadan 9 kali. Berarti tahun kedua Hijriah, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10 itu puasa 9 kali. Itu sisi ayat yang menyebutkan tentang wajibnya berpuasa. Ya Allah ya Allah. Ini surah Al-Baqarah Madaniyah. Surah Al-Baqarah Madaniyah. Jadi Madaniyah itu menunjukkan Rasulullah sudah berada di Madinah dan sudah punya status sosial dan politik. Dulu kita berpikir begini, zaman suka-suka berjuang. Kita mengangkat firman Allah, apalagi ini laskar. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum, dan selanjutnya. Persiapkanlah olehmu kekuatan untuk menghadapi musuh, kekuatan kuda-kuda yang ditambatkan. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan ala innal quwwata romyu. Ingatlah kekuatan itu romyu. Nah, kadang-kadang kita tidak terpikir ayat itu turunnya kapan, di mana, kondisi kaum muslim seperti apa. Nah, hingga yang teringatnya hanya kekuatan itu melimpar. Kalau melimpar zaman Nabi memanah. Kalau melempar zaman sekarang ya
Kalau kata Syekh Dr. Abdul Azam, ini termasuk mukjizat. Ternyata semua kekuatan itu melimpar. Dari urusan pistol yang kecil itu melempar peluru sampai rudal, itu semuanya disiplin kerjanya melimpar kan. Hanya melemparnya tidak mungkin apa namanya rudal diuncalke ya tidak mungkin lah ya. Pakai cara-cara sendiri lah. Tidak mungkin juga peluru diuncalke ya tidak muni lah. Jadi tapi semuanya cara kerjanya mekaniknya melempar, itulah mukjizat. Jadi ternyata semua kekuatan modern itu umumnya kerjanya apa namanya melempar. Hanya melemparnya sudah tidak manual lah, semuanya pakai komputer lah. Melempar apa pakai komputer. Pakai manual tidak akan bunyi. Jadi ternyata ketika ada ayat wa'idulahum mastata'tum min quwwatin, apalagi sekarang sedang tren. Ibu-ibu memanah, bapak-bapak memanah, mbak-mbak memanah, anak cilik-cilik memanah, langsung semua pakai dalil ala innal quwata romyu, kekuatan itu melempar itu memanah. Itu ada benarnya, tapi itu bukan satu-satunya. Apa namanya? Ketika ayat ini disampaikan, kekuatan sosial politik di kalangan kaum muslimin. Kekuatan sosial politik di Madinah di tangan kaum muslimin. Saya tidak tahu gimana kekuatan ekonomi. Apa sudah di tangan kaum muslimin atau masih dalam cengkeraman orang Yahudi? Belum punya cukup data. Tapi untuk membacanya bahwa kekuatan apa namanya sosial politiknya ada di tangan kaum muslim. Jadi di Madinah itu gambarannya adalah ibarat kaum muslimin itu sahibul bait, tuan rumah. Tuan rumah. Kita ini sekarang tuan rumahnya siapa ya? Kalau rumah kita sendiri kita masing-masing lah. Jadi apa namanya sebelum ada kekuatan melempar, kekuatan sosial sudah di tangan kaum muslimin, kekuatan apa namanya politik ada di tangan kaum muslimin gitu. Kembali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Saya juga baru terpikir sekarang juga. Jadi ya Allah ya Rabbi. Ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu itu umumnya kan yang madaniyah. Kalau yang di Makkiyah kan ya ayyuhannas. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu kaum muslimin sudah punya status sosial, status politik. Ya perjuangannya sudah sampai kepada tingkat itu. Perjuangan globalnya sudah sampai kepada mendominasi Madinah. Kepada mereka lah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Masya Allah. Jadi siyam itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula hikmahnya pula Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan pula diturunkan Al-Qur'an. IMA 2. Awal surat turunnya di Ramadan, kemudian di malam Lailatul Qadar seluruh Al-Qur'an diturunkan. Antara dua penafsiran di antaranya. Diturunkan pada bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa menyaksikan bulan itu supaya puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyam ukhra. Yang sakit, yang safar diganti hari yang lain. Ini di antara dasar masyru'iyah disyariahkannya siyam Ramadan. Tapi di antara pelajaran yang saya mendapatkan dari ayat ini adalah ketika para sahabat dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, mereka sudah punya status sosial dan politik di samping akidahnya lurus. Jadi ketika para sahabat dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu di samping akidahnya lurus, taatnya lurus, perjuangannya sudah berhasil. Kenapa berhasil? Sudah mendominasi Madinah. Karena orang muslim itu di mana-mana mestinya harus dominan. Kalau nanti yang dominan orang tidak muslim, otomatis masyarakatnya kotor kan. Kalau yang dominan orang-orang soleh, masyarakatnya bagus gitu. Kemudian ayat yang mengisyaratkan bahwa kaum muslimin atau orang-orang soleh itu di mana saja harus paling berperan, di antaranya disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih. Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak agar menjadikan Islam itu
paling dominan di atas agama-agama yang lain. Nah, agama Islam itu sendiri tidak akan dominan di masyarakat kecuali orang muslimnya dominan di masyarakat dengan Islamnya. Tapi kalau orang muslim, ya Allah punya peran penting di masyarakat, menjadi Pak Lurah, ke Pak Polisi, ke Bapak Camat atau Pak apalah. Kalau Islamnya tidak dibawa, ya otomatis Islam tidak menjadi dominan di tempat itu. Sebab kadang-kadang kaum muslimin kalau di masjid membawa Islamnya, sholatnya dengan bagus, tapi udah ke masyarakat sudah ucul, udah tidak, penampilan ikroknya, pola pikirnya Islam kadang-kadang tidak nampak. Yang begitu otomatis tidak akan bisa menjadikan Islam dohir atau dominan gitu. Tapi kalau Masya Allah Islamnya sahabat, otomatis kemana sahabat datang otomatis akan mewarnai lingkungan. Karena tabiat Islam yang dibawanya adalah liyudhiru ala dini kulli, agar menjadikan Islam itu dohir di atas agama-agama yang lain. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Di antara himbauan anjuran adab berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Ini penghargaan. Setiap amalnya Bani Adam, statusnya miliknya sendiri. Dan dengan kita semua duduk di sini, nanti ganjarannya untuk kita sendiri. Saya berteriak-teriak untuk taklim, dan ganjarannya untuk saya lah. Dan dengan manggut-manggut ya untuk piyambak-piyambak. Jadi kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalnya ibni. Jadi nanti amal kita itu tidak ada yang luput. Amal kita tidak ada yang meleset, semua tercatat. Kalau sini ada kamera kan semuanya tercatat, apalagi kameranya malaikat kan tercatat semua sampai sedalam-dalamnya, sampai niatnya pun tercatat. Ngaji ini kita khusyuk, datanya sedang mikir dodolan, itu kecatat kabeh lah. Kita khusyuk banget, masyaallah. Datanya ngitung duit, ya Allah ya Rabbi, tak kira ngitung ayat apa, ngeten, datanya ngitung duitku mau nang dia, masyaallah. Jadi kalau kamera kita semua kan tidak tembus batin. Nah, kalau kameranya malaikat kan tembus batin. Jadi kalau ngerti yang isin dewi jangan ini. Maka nanti di akhirat kan kafa binafsikal yauma hasiba. Nanti di akhirat masing-masing bisa ngitung awake dhewe kaya ngopo kan ngoten. Munggah orang munggah kan ngerti kira-kira misalnya gitu. Jadi kullu amali bin Adam lahu illa siyam. Nah, ini penghargaan. Setiap amalnya Bani Adam untuknya sendiri. Jadi dengan ibu-ibu nek pas sabar ya sabar, diyakini kesabaran itu untuk dirinya sendiri. Kemudian pas mendidik anaknya rada angel sedikit ya sabar, itu keuntungannya untuk dirinya sendiri. Nah, tapi doanya orang tua niku ndedoyo Bu Pak Ustaz. Doanya orang tua itu ndedoyo. Saya punya anak 9, yang satu putra, yang putri 8. Di antara anak itu saya ada yang mau ngomong takut. Saya kalau mau ngomong takut. Ibunya juga mau ngomong takut. Takutnya apa? Nanti kalau diomongin marah kan malah nanti bubrah kan. Nah, jadi kalau mau pengen apa diampet aja, enggak ngomong. Nanti kalau ngomong, nanti enggak gugu kan? Terus kita marah. Nah, kalau kita marah kan nanti rumahnya jadi gayeng banget kan. Tapi pertimbangannya bukan itu. Kalau nanti saya memberikan nasihat, kalau anak saya tidak mendengarkan, nanti kan saya marah. Kalau saya marah berarti anaknya mendapatkan marah dari Allah kan? Kesian banget ini. Maka daripada gitu, dalam rangka mendapatkan ridho Allah, kalau ada yang kurang menarik sedikit, saya berdoa. Nah, kemarin yang saya rodok terkejut itu begini, berdoa. Saya pertama doa untuk saya sendiri. Allahumma habib ilayya hifdzul Quran wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, cintakan kepada saya menghafal Quran dan nampakkan menghafal Quran itu menarik hiasan dalam hati. Dungo gitu. Lah lama-lama donganya tak tempelkan ke anak saya. Anak saya. Kalau ngomongi wedi, dongake. Ya Allah, cintakan kepada anak saya, namanya ini cinta menghafal Quran dan nampakkan menghafal Quran itu hiasan yang menarik untuknya. Besok-besok langsung ngomong, Abi, saya mau daftar tahfidzul Quran di sana 3 bulan. Ngono langsung. Coba diomongi debat.
diomongin enggak ketemu, didongake urung ngomong ketemu. Nah, itu loh. Kalau berkah. Ya itu insyaallah. Jadi ini untuk memaknai amal kita itu untuk diri kita sendiri, maka jangan sampai menggersuloh. Illa siam. Nah, kalau siam disetataskan itu amal milik Allah. Distatuskan amal itu milik Allah. Allah yang berikan ganjaran. Kemudian ya. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Kalau pas puasa jangan berbicara kotor. Kalau dan selanjutnya ini maklum. Nah, untuk menunjukkan amal soleh itu dan apapun yang dipakai amal soleh itu sangat berharga. Sangat berharga. Ya Allah. Maka kalau nanti suatu masa masjid ini dipakai ngaji ndak dino, wah itu berharga banget. Untuk pengajian mingguan sekalipun berharga, apalagi ndak dino untuk pengajian tambah-tambah berharga. Masya Allah. Ini dalam rangka kalau melihat yang berubah sudah Pak Topan udah sepuh banget, Pak siapa lagi udah sepuh banget, ya Allah, Mas Heri yang melu-melu sepuh ketok ya, manglupati Pak Jarot ketok ya. Artinya begini, untuk yang generasi muda sekarang ini kan tinggal nemu markas, nemu tempat begini. Nah, gimana mensyukurinya? Saya terpikir begini. Yang gawe kan udah hampir 20, yang memikirkan dan merintisnya 20-an tahun yang lalu. Pianturnya sudah pada sepuh-sepuh. Sebagainya sudah ke alam lain lah. Mudah-mudahan ya sudah Allah yarham. Nah, saya ingat sebuah hadis. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bakalan bisa bersyukur kepada Allah. Nah, maka dalam rangka berterima kasih kepada para perintis markas ini dimakmurkan. Laskarnya tambah biayanya, pengajian ditambah biayanya, kemudian syukur-syukur ada pondok tahfidz, ya dikasih nama Institut Sufah pun tidak apa-apa, yang penting tak ada tahfidznya. Nah, itu dalam rangka berterima kasih kepada beliau-beliau yang sudah merintiskan tempat yang istimewa ini. Dengan demikian, ini sebagai jembatan, mudah-mudahan kita bisa berterima kasih kepada Allah. Karena orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang, tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Masyaallah. Nah, ini menunjukkan bahwa amal kecil asal amal soleh sangat berarti di dunia, apalagi di akhirat. Berarti di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia apa tadi? Tadi contohnya dongak ke anak. Padahal kalau ngandani anak debat, didongak ke langsung berubah. Berarti kan menunjukkan amal soleh itu berdampak di dunia sebelum akhirat. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim adyabu indallah min dhi'na. Sampai baunya mulutnya orang berpuasa nanti di akhirat luar biasa nilainya. Ini menunjukkan bahwa hikmahnya berbagai macam piranti yang dipakai untuk amal soleh itu di akhirat nilainya luar biasa. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian yang kedua, ini yang satu gaib, yang satu tidak gaib. Yang satu gaib, ya Allah. Misalnya begini. Allah, ya Allah ya Rabbi. Saya ingat ya Allah ya Rabbi. Ingat kalau Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Ini sebagian orang masih bilang Yaman wabah. Pakai masker? Mana masker tadi? Pakai masker. Zaman wabah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Allah ya Karim. Ani taun, wabah. Pakai belum. Taun itu adalah azabun ba'atsallahu ala man yasha wa rahmatun lil mu'minin. Taun itu adalah azab yang Allah kirimkan, wabah itu azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat bagi orang yang beriman. Ya Allah, rahmat orang yang bagi orang yang beriman.
Ya Allah, takdir Allah. Ini saya ini umurnya 62. Kalau orang udah umur 62 nanti orang kalau ketemu sering-sering tanyanya nopo Pak Topan. Cucunya pinter kan gitu kan. Lah kalau belum punya cucu kan pripun ini. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Saya dulu pernah di Pakistan. Pernah di Pakistan, saya kira-kira sudah 5 tahun belum punya anak. Ditanya orang. Waduh, yang nanya orang pakai bahasa Persia. Alhamdulillah saya paham dikit-dikit. Pertanyaannya, Chan baca dari. Kamu punya anak berapa? Langsung semua teman saya hitung, anak-anak asuh saya itu 58. Ya, jadi pandemi itu wabah untuk orang yang Allah kehendaki dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, bersama dengan itu berwabah ini saya punya cucu, nunggunya 5 tahun. Nunggunya 5 tahun. Nah, itu jangan-jangan termasuk rahmat nih, rahmat di masa ini. Biasanya gini, anak saya kan tinggal di Malaysia. Tinggal di Malaysia tuh tiap 2 bulan pulang, 5 bulan pulang, dikit-dikit pulang. Nah, akhirnya pas tahun enggak bisa pulang. Nah, enggak punya pulang malah punya anak lah. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Kembali. Jadi gaib dan gaib. Dalam urusan puasa ada sesuatu yang tidak gaib yang kita bisa tahu, tapi ada yang gaib yang kita harus yakin. Yaitu begini. Lisoimi farhatani. Bagi orang puasa itu punya 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama itu bisa disaksikan tiap sore hari, yaitu farhatani yafrahuma idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka puasa senang. Lah nanti ini bisa dibuktikan tiap sore hari. Enggak bapak, enggak anak umumnya kalau puasa pas berbuka puasa seneng lah. Nah, yang kedua ini gaib yang kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Semakin yakin semakin tenanan puasanya. Kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Allah dengan membawa puasanya atau dengan disertai puasanya. Ini menunjukkan bahwa satu manusia itu nanti pada waktunya akan bertemu kepada Allah. Satu, itu harus yakin seyakin-yakinnya. Sebab kalau nanti tidak ampang-ampang amalnya tidak pada tenanan. Setengah yakin ya amalnya setengah tenanan. Mantap amalnya, mantap banget. Nah, kemudian yang kedua menunjukkan bahwa amal itu nanti akan menyertainya ketika bertemu kepada Allah. Lah pripun amale Allah kabeh kan. Nah, salah satunya puasa. Nah, puasa itu nanti menjadikan orang ketika menghadap Allah itu berbahagia dengan puasa yang menyertainya. Ima yang menyertainya ganjarannya atau nilainya wallahualam bishawab. Alhasil bahwa bertemu kepada Allah itu pasti, amal soleh itu menyertainya pasti. Nah, maka beruntunglah kalau misalnya kita dimampukan Allah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian yang perlu dikuatkan adalah puasa itu dari pagi sampai sore itu lillahi ta'ala, karena Allah. Yatruku ta'amahu, tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi hawa syahwat, min ajli, karena Allah. Karena Allah ini penting, karena Allah. Masuk karena Allah tekluk-tekluk kan. Orang kerja karena majikan saja untuk nyuri ngantuk angel loh. Orang nggak kerja karena majikan untuk nyari 10 menit ngantuk, wah itu bisa duitnya dikurangin kan. Tapi kita ini lain, kita ini lain. Nah, jadi yang perlu dikuatkan adalah berpuasa termasuk amalan harian kita ini adalah min ajli, artinya min ajlillah, karena Allah. Ya Allah, udah karena Allah itu bisa memotivasi yang luar biasa. Nah, kalau amal-amal yang lain digambarkan setiap satu kebaikan bisa mendapatkan 10-an kali lipat. Tapi kalau puasa ini khusus kalimatnya tidak pakai kalimat 10 kali lipat.
Allah yang mengganjar langsung, pakai kalimat begitu, diberi kalimat keistimewaan, Allah yang memberikan ganjaran langsung. Kalau amal-amal yang lain dilipatkan ganjarannya 10 kali sampai 700-an kali. Tapi kalau puasa Allah langsung yang bahasanya mengurusnya, meskipun secara umum semuanya urusan Allah lah. Ya. Nah, ini kalimatnya, masya Allah. Dalam riwayat yang lain, bagaimana Allah mendudukkan puasa, bagaimana Allah mendudukkan ganjaran puasa, bagaimana Allah mendudukkan ganjaran kita duduk sini yang bagian daripada kebaikan, bagaimana Allah mendudukkan orang infak fisabilillah yang dibahasakan bisa sampai kepada 700 kali lipat ganjarannya. Nah, jadi satu amalan kebaikan duduk manis pengajian, satu amal kebaikan infak fisabilillah, satu amal kebaikan puasa. Ini masing-masing pembahasan dalam mendudukkan statusnya beda-beda karena bedanya keistimewaan. Ya Allah ya Rabbi. Kalau gini, lihat kullu amali Adam bani ibni Adam yudha'af. Bayangkan dalam riwayat Muslim. Ya Allah. Kita ini kalau kita punya majikan kerja, punya majikan apik banget, lomo banget, ngalamat gajinya ditambah-tambahkan itu. Tapi kalau sebaliknya kalau kalau majikannya hitungan banget, alamat mestinya dapat bonus pun tidak jadi. Nah, kita ini beramal untuk Allah Al-Ghafur Asy-Syakur. Allah itu maha mengampunkan, lagi maha terima kasih, lagi maha mesakir. Jadi kita ini beramalnya harian itu, mau ibu-ibu gendong anake, mau ibu-ibu ngomong anake, bapak-bapak golek ke duit, misalnya kan itu amal karena Allah. Nah, Allah itu Asy-Syakur, maha berterima kasih. Yang penting niatnya, semua mesti lillahi ta'ala. Semua mesti lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah lillahi ta'ala, begini statusnya. Kullu amali ibni Adam yudha'ab. Semua akan dilipat gandakan. Nah, jadi tidak ada yang ibarat, tidak ada yang bakbu. Semua amal akan dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam yudha'ab. Amal soleh maksudnya amal soleh. Semua amal soleh akan dilipat gandakan. Kemudian al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan bisa dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali. Nah, kemudian kalau ta'ala illa as-shaum, kecuali puasa penilaiannya bukan dilipat gandakan. Adalah Allah langsung yang mengurusnya. Itu keistimewaannya gitu. Kenapa? Kenapa demikian? Karena orang berpuasa itu ini puasa yang penuh niat. Kalau puasa untuk kesehatan ya lain lagi. Kenapa poso? Ben kurus. Kemarin kenapa puasa? Diet. Ini puasa lillahi ta'ala. Maka dibahasakan orang puasa yang betulan itu ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya lillahi ta'ala. Maka orang yang seperti itu nanti pas berbuka puasanya berbahagia, nanti ketika masuk ke alam akhirat bertemu dengan Allah berbahagia dengan puasanya. Nah, sekarang ini menunjukkan untuk urusan kebaikan itu kalau bisa cari yang lebih. Dulu saya punya ustadz namanya Ustadz Abdullah Sungkar almarhum, kalau ceramah suka menukil sepotong hadis yang bunyinya, ya Allah, la yashba'ul mu'minu minal khairi hatta muntahahul jannah. Orang mukmin itu tidak akan kenyang-kenyang dengan kebaikan, mesti kerja terus baik terus. Namanya orang masih lapar kan, tidak mungkin lapar makan sambil tidur, tidak mungkin lapar kan, makan ya makan tenanan kan, tidak mungkin makan langsung itu tidak lapar kan dua perasaan tidak mungkin digabung jadi satu, ngantuk sendiri lapar sendiri. Kalau yang menang ngantuk ya tidak jadi lapar kan, kalau yang menang lapar ya tidak jadi ngantuk kan. Nah, jadi kalau sedang lapar mesti makan melek. Nah, senang kebaikan, otomatis yang lain ketutup. Senang kebaikan hingga seperti lapar, Maka la yashba'ul mu'minu,
orang mukmin itu tidak akan kenyang-kenyang dengan kebaikan. Jadi mau nolong orang, wis nolong lagi terus, enggak warak-warak. Kenapa enggak warak? Memang enggak warak-warak. Enggak waraknya kayak apa ya? Jadi tidak kenyang-kenyang dengan kebaikan sampai terakhirnya masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang soleh solihah itu kalau beramal soleh tidak ada marem-maremnya terus ya. Kalau daharan bolehlah marem, aman bolehlah marem, minum boleh marem, tapi kalau yang amal soleh tidak ada marem-maremnya terus gitu. Nah, itu nanti kita buktikan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq itu maksudnya. Jadi ini itu untuk menunjukkan begitulah diantara contohnya kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Sudah disebut ini masuk surga gini, nyari yang lebih lagi gitu. Nah, gitu. Disebutkan kalau membaca Al-Qur'an perlu tahu tafsirnya. Kalau mau tahu artinya ya lihat terjemah depak. Kalau mau tahu tafsirnya melihat terjemahnya tafsirnya Ustadz Muhammad Khalid. Nah, sebab kalau nanti pakai bahasa kamus kadang-kadang tidak cocok. Nah, contohnya, Rasul SAW bersabda, man anfaqa zaujaini. Mau di hati kenapa coba kalau pakai kamus? Siapa yang menginfakkan dua istri? Nah, kewalik nanti. Ternyata artinya bukan begitu. Siapa yang menginfakkan sepasang harta, 2 kipas, 2 laptop, 2 kendaraan, gitu. Nah kalau nanti enggak ngerti kan dikiranya man anfaqal zaujaini fi sabilillah, siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hada khair, wahai hamba Allah, inilah kebaikanmu kemarin dulu. Ini menunjukkan bahwa dalam auditing catatan nanti semua amal tidak ada yang meleset, tidak ada yang hilang. Semua amal tidak ada yang meleset, tidak ada yang ketelisut. Jadi ketelisut itu amal di administrasi kita lah. Jadi semua amal nanti akan terbalas. Maka orang yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah nanti di pintu surga ditunjukkan, ini kebaikanmu kemarin dulu, ini kebaikanmu ya Abdullah hada khair. Kalau kemarin hari anak-anak SD pada musim penerima rapor kan langsung bisa diketahui, ini raportmu hasil kerjanya kamu kemarin, ada banyak merahnya, ada hijaunya. Ini karena kemarin pelajarannya daring, sekarang banyak remedi misalnya. Nah, nanti ketika orang masuk surga dipanggil, ini kebaikanmu. Kemudian, ini untuk membuktikan, faman kana min ahli sholat tu'iya min babi sholat. Orang yang ahli sholat nanti masuk surganya pintu sholat. Tapi kajian kita kan puasa. Berarti ada orang yang amalnya lebih dengan bab sholat. Dia juga puasa, tapi dominannya sholat. Sebab kaum muslimin mesti puasa dan sholat. Kemudian waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Berarti ada kaum muslimin yang amalnya dominan dalam urusan jihad. Ya, otomatis sholat juga iya. Kemudian puasa juga iya dan selanjutnya, tapi yang cukup kuat di jihadnya. Waman kana min ahli siyam, ini orang yang tukang puasa, ahli puasa, sudah puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa puasa Daud dan lain-lain. Puasa. Waman kana min ahli siyam, siapa ahli puasa, du'iya min kemarin. Seorang ustaz sudah cukup tua di atas saya. Tahu-tahu di rumahnya ditamui. Yang kagetnya apa? Yang menamunya lebih tua. Jadi yang bertamunya Ustadz Abu Bakar Bakri sama istrinya bertamu ke rumah Ustadz yang umurnya selevel Ustadz Wahyudin. Kaget. Kaget. Kok cerita kisah cerita mungkin? Tidak tahu. Harus tahu lupa. Salam. Menekan dengan hadis atau karena biasa dulu. Nanti kalau ingat sambung hadis. Ya. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad maka dipanggil dari pintu jihad. Berarti ada tak sebagian kaum muslim yang
banyak hidupnya banyak untuk perjuangan di jalan Allah. Jihad dengan seluruh maknanya, iman dalam pengertian bahasa, pengertian umum maupun pengertian khusus. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi royan. Siapa yang ahli puasa? Oh iya. Oh tadi mau cerita tadi puasa tadi. Nah baru masuk langsung bilang enggak usah sediakan air puasa. Ternyata dari kemarin si Ustaz bisa menjaga puasa Daud. Nah, itu maksudnya siapa yang ahli siyam akan dipanggil dari pintu puasa. Soalnya di antara kita memang ada dari kemarin sudah bertahun-tahun bisa menjaga siam. Sebagian niat tidak jadi. Sebagian lagi ibu-ibu misalnya dari dulu sudah bisa menjaga sholat duha, dari sudah bertahun-tahun, tapi sebagian lagi niat tidak jadi. Tapi ada kelebihannya pribadi. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Nah, gitu. Jadi nah, kok yang semuanya menarik. Tapi yang saya angkat di sini ada komentarnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq. Kan yang penting sudah masuk surga. Asal lebih jihadnya masuk surga lewat babu jihad, lebih sholatnya masuk surga lewat babu sholat. Nah, kemudian tapi yang namanya dipersilahkan kan keistimewaan. Misalnya kita bertamu, semua ikhwan mempersilahkan mampir ke rumahnya. Itu kan keistimewaan daripada mempersilahkan 1-2 orang misalnya. Nah, Abu Bakar itu bertanya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma alaman du'iya min tilkal abwabi min dorotin. Nah, apa syaratnya supaya semua pintu itu memanggilnya? Jadi kalau udah begitu kan tinggal milih salah satu kan. Jadi apa penyebabnya, apa syaratnya agar semua pintu surga tadi memanggil? Itu kan padahal dipanggil satu pun top kan. Dipanggil babul jihad pun udah top, udah masuk surga selama-lamanya. Dipanggil lewat babul sholat sudah top. Dipanggil babul sedekah sudah bagus. Nah, ini apa syaratnya supaya bisa dipanggil oleh seluruhnya? Jadi dari pemanggilannya sudah keistimewaan, nanti masuk di dalamnya tambah istimewa lagi. Terus pertanyaan yang kedua, wahyu ahadu bintil kalabab, tapi apa ada orangnya? Apa ada orangnya nanti akan bakal dipanggil, dipersilakan oleh semua pintu surga? Dijawab Allah, na'am, ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau salah satunya. Berarti Abu Bakar As-Siddiq semuanya amalnya hebat, perangnya ya hebat, kemudian sedekahnya ya hebat, kemudian sholatnya ya hebat, puasanya ya hebat. Buktinya nanti ketika masuk surga semua pintu mempersilahkan. Itulah fastabiqul khairat. Ada sebuah kisah gini, ada sebuah kisah gini. Pagi-pagi ini saya dengar pengajian kiranya juga dari Ustaz Pak. Karena kalau dulu kita dengar ngaji kan nempel dikit-dikit. Syukur-syukur yang ngajinya ada dalilnya. Kalau nanti ngajinya ada dalilnya, tiwas di jiplak moyo-moyo ternyata ada dalilnya kan. Ya, adalah satu pertemuan pada subuh. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang yang sudah mengunjungi orang sakit? Ya udah ada. Dijawab oleh Umar bin Khattab, yang lain tidak ada. Kita kan baru dari rumah subuhan, masuk mampir ke mengunjungi orang sakit. Nah, kemudian ternyata Abu Bakar Siddiq yang ngacung. Tadi sebelum ke masjid mampir itu tempat yang sakit. Sebab ke masjid itu ibadah sendiri, berkunjung ke orang sakit ibadah sendiri. Kalau dapat dua-duanya kan istimewa. Nah gitu. Kemudian dalam keterangan yang lain, Rasul bertanya, siapa yang pagi ini sudah sedekah? Pada subuh ditanya sedekah. Kan orang fokus mau ke masjid, langsung masjid subuhan. Nah, ternyata Abu Bakar itu menjadi yang lain. Tadi waktu subuhan bawa rotinya punya anaknya. Di tengah jalan ada orang memerlukan, terus dikasihkan. Jadi memang orang istimewa ya istimewa. Dan selanjutnya, nah maka bagaimana kita ambil pelajaran, bagaimana sekecil apapun amal soleh kita berusaha, kita mesti perhatikan. Karena itu amal soleh itu bagian daripada keimanan dan ketakwaan yang akan mendatangkan berkah di dunia dan otomatis akan berakibat sangat-sangat
positif di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, akhirnya kita nukil hadis ini bagaimana puasa itu penuh niat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi imanan wa ihtisaban. Jadi berpuasa itu dorongannya keimanan kepada Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah mewajibkannya. Ini pula yang perlu kita sebar luas kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Kenapa kita ingin menegakkan syariat? Menegakkan syariat itu kewajiban dari Allah. Ini yang kewajiban kita kepada seluruh kaum muslimin, memahamkan mereka terutama yang punya posisi bahwa menegakkan hukum Allah kembali kepada Quran dan Sunnah itu imanan, kewajiban dari Allah. Maka semestinya yang punya posisi menegakkannya, yang tidak punya posisi hanya sebatas membicarakannya. Nah, berkaitan dengan puasa, man shoma ramadhana imanan, berdasarkan keimanan bahwa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan berharap mendapatkan ganjaran dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosa-dosa yang lampau. Demikian sekilas tentang siam Ramadan. Allahumma barik na Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan bisa menikmati bulan Ramadan, kemudian kekurangan kita yang lampau, yang umurnya 40 tahun, ya kekurangan kita dalam 40 tahun, yang umurnya 50 tahun, ya kekurangan kita dalam 50 tahun, yang umurnya 60 tahun lebih seperti saya, kekurangan dalam 60 tahun. Mudah-mudahan bisa kita tutup mulai hari ini, terutama di Ramadan nanti, sebab Rasulullah bersabda, wa'ati sayyi'atal hasanatan tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk-buruk dengan perbuatan yang bagus-bagus agar menghapusnya. Maka mulai sekarang kalau hidup kita semakin bagus, apalagi di Ramadan lagi, maka kekurangan-kekurangan yang ampuh akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat-sangat penting, kita meyakini dan menyadari Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Jadi mampu cukup kurang kayak apapun juga, asal kita mau ampun, Allah akan ampunkan. Kemudian Allah itu Syakur, Allah itu Maha berterima kasih. Amal sekecil apapun juga, asal niat lillahi ta'ala, Allah akan lipatkan, akan berikan pahala berlipat-lipat ganda, insyaallah, dan dengan Allah. Demikian yang bisa saya berikan bagi kita. Mohon maaf, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.